teman-temannya Gempi diisi sama orang tuanya mereka, gitu. Itu anaknya ini loh, begitu loh. Nah, yang salah buat saya ya, kalau mau hitung-hitungan spiritualitas, adalah tanggung jawab orang tuanya dengan sama pencipta udah masing-masing udah. Tapi Gempi bisa kehajar di situ. Gisel tidak mempersiapkan Gempi dari sekarang. Buat saya, kalau Gempi sudah ditaruh skrip di kepalanya, skrip antivirus, seolah-olah gini, antivirus itu misalnya gini, kalau ada kata-kata ini, lawannya ini. Banyak sudah beredar lah di sosial media, segala macam. Kalau memilih istri, pilihlah istri yang kalau ada masalah lari ke Tuhan, lari ke makanan, lari ke belanja misalnya, bukan ke laki-laki lain. Buat saya, siapapun yang nyebar itu pasti punya kepentingan. Jadi kalau kita bicara bahwa Gisel masih aktif di sosial media, dan aktif ini dalam acuan bahwa dia menggunakan sosial media itu untuk tanda petik jualan produk-produk, endorse gitu. Saya melihat ini adalah sebuah hal yang tanda petik wajar ya. Wajar dalam artian apa? Tidak ada orang di posisi Gisel yang tidak merasa terusik, tidak ada orang di posisi dia yang tidak akan rasanya mungkin kalut lah, entah gabungan antara marah, takut, sedih. Pasti tiga ini emosinya kalau kita lihat tabel emosi gitu ya. Nah, namun bahwa dia ada tanggungan, ada kepentingan bahwa dia harus tetap cari makan. Satu, ya dia punya tanggungan Gempi gitu. Kedua, dia pasti ada tagihan yang harus dibayar. Ketiga, bahwa itu adalah baru bisa diperoleh kalau semua itu tetap berjalan dengan baik, tugas-tugas dia. Nah, maka dia menurut saya bukan masalah secara psikologis nggak terganggu gitu, tetapi secara profesional dia harus melakukan itu. Kalau dia tidak melakukan itu, nambah lagi masalahnya. Satu, bisa disomasi sama yang mengendorse dia minta tolong di endorse ya. Yang kedua adalah kemudian dia kehilangan sumber penghasilan, nambah kan? Santainya Gisel itu karena memang dia ada Gempi yang menguatkan. Bisa jadi Gempi itu adalah tanda petik kayak jimat buat dia. Jadi begitu ada Gempi dia lebih tenang gitu. Tapi begitu dia nggak ada Gempi, terus begitu dia sekat gitu ya, selesai nggak ada Gempi, dia bisa duduk di pojokan misalnya diem, itu bisa jadi kayak gitu. Atau misalnya bukan masalah Gempinya, keinget aja masalahnya. Begitu ada yang ngingetin, Sal, ini handphone lo. Terus begitu dia handphone nggak sengaja dia buka ada cerita berita misalnya tentang hal dia, bisa ngedrop lagi, dia bisa diam di mobil gitu. Dan begitu ada fansnya lagi dia bisa hai, dan butuh waktu sekitar misalnya 2 menit untuk dia join lagi. Begitu udah selesai ya hai, udah selesai, dia kepalanya nggak ke situ prioritasnya. Begitu duduk nutup pintu kaca jendela mobil, cek gitu bisa aja dijatuh lagi. Bisa kayak gitu. Itu memungkinkan. Nah, kalau di sisi Gempinya, apakah kemudian nanti Gempi akan biasa-biasa saja? Saat ini umur Gempi mungkin masih balita ya. Jadi kalau kita bicara balita itu kalau kita bicara perkembangan secara psikologis, belum siap untuk menerima segala sesuatu atau bisa mencerna lah segala sesuatu yang sifatnya itu abstrak. Masih tahu yang konkret-konkret. Jadi kalau misalnya Gempi belum ditanda petik dikasih unjuk, belum dikasih tahu, belum ada yang ngasih tahu, Gempi sebetulnya mama kamu gini loh, gini, masih clear, masih belum apa-apa sekarang. Tapi sejalan dengan bertambahnya usia dia, yang terjadi adalah kemudian akan banyak masukan-masukan dan mulai cara berpikirnya yang tadinya cuma konkret bisa berpikir abstrak lebih dari itu. Nah, itu yang kita khawatirkan. Apalagi misalnya temennya nanti di sekolah, kalau temennya sebetulnya gini, anak-anak itu pada dasarnya kan mereka tabula rasa, atau kita bicara kayak kertas putih. Kalau nggak diisi programnya ya nggak ada gitu. Kalau nggak diisi yang jelek ya jadinya bagus. Yang jadi masalah kan di Indonesia, anak kecil aja bisa teriak-teriak soal mengkritik pemerintah loh. Anak umur 6-7 tahun bisa mengkritik pemerintah. Anak 6-7 tahun bisa dakwah. Gila, ngeri amat. Tahu enaknya dosa aja belum gitu loh, udah dakwah kayak gitu. Saya nggak bilang itu salah atau benar. Tapi itu jelas itu program yang ditaruh yang bahkan dia belum ngerti sepenuhnya. Ya, memang belum masuknya, belum saatnya. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kalau teman-temannya Gempi diisi sama orang tuanya mereka,
gitu. Itu anaknya ini loh, begitu loh. Nah, yang salah buat saya ya, kalau mau hitung-hitungan spiritualitas, adalah tanggung jawab orang tuanya dengan sang Maha Pencipta udah masing-masing udah. Tapi Gempi bisa kehajar di situ, bukan kehajar gara-gara beritanya itu sendiri. Jadi pertanyaan saya, apakah siap para orang tua yang jadi orang tua orang tua temennya Gempi untuk tetap netral, untuk tetap nggak masukin ide-ide itu ke anaknya, gitu. Ya, buat saya itu aja sebetulnya. Gempi sih masih kosong, masih bersih. Yang salah ibunya, tolong saya ingetin ya, buat para orang tua yang nanti anaknya akan jadi temannya Gempi, yang salah ibunya. Dan sekarang pertanyaan saya, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat salah dalam hidupnya? Gitu aja. Dia akan terus bertanya, oh iya apa bener? Bahkan ketika gadget sekarang udah gampang banget, dia bisa mencari tahu dan segala macam. Seperti apa ya dampak psikologis yang akan Gempi hadapi nanti? Oke. Berat. Gempi akan menghadapi dampak psikologis yang cukup berat kalau Gisel tidak mempersiapkan Gempi dari sekarang. Buat saya, kalau Gempi sudah ditaruh skrip di kepalanya, skrip antivirus, seolah-olah gini, antivirus itu misalnya gini, kalau ada kata-kata ini, lawannya ini, kalau kata-kata gini, lawannya begini, kata-kata begini, lawannya gini. Kalau komputer gampang dimasukinnya, tinggal masukin program, krak, jalan. Begitu cek kayak gitu. Nah, Gempi itu anak manusia yang perlu dilakukan pendekatan seperti manusia, bukan seperti komputer. Jadi kalau saya akan ngomong sama Gempi, misalnya saya adalah Gisel, saya akan ngomong sama Gempi, semua orang pernah salah. Mama kemarin salah sama kamu, misalnya pakai sebuah kejadian ringan. Misalnya kejadiannya jatuhin piring gitu misalnya gitu. Aduh, ini mama yang salah, mama minta maaf ya, kamu jadi kaget. Itu ngajarin dia minta maaf dulu. Terus nanti Gempi begitu salah, belajar minta maaf. Begitu sudah jalan, baru masuk lebih dalam lagi. Gempi, kenapa mama minta maaf? Karena mama salah. Semua manusia bisa salah ya Gempi, termasuk kamu sayang. Jadi kamu kalau salah kamu minta maaf. Nah, mama banyak salah yang kamu udah tahu maupun yang kamu belum tahu. Untuk itu mama minta maaf ya. Dan itu diulang tiap hari. Itu tentu saja tambah naik ininya, ritmenya, terus kontennya dinaikin. Lama-lama pada satu titik gitu ya. Entah Gempi berinteraksi dengan orang lain yang jadi tanda petik jahat karena dimasukin ide oleh orang lain lagi, atau orang dewasa yang sengaja banget ngomong sama Gempi, sok-sok peduli gitu biasanya. Ini aku sayang banget anak kayak kamu, mamanya kayak misalnya gitu. Itu biasanya jahat tingkat dewa lah gitu, pura-pura baik soalnya. Yang kemudian atau nanti ketika dia dewasa, dia sudah cukup matang untuk tahu bahwa yes, everybody make mistake, semua orang buat salah. Bukan berarti saya harus ngikutin seperti mama. Karena mamahnya begitu bukan berarti saya akan pasti serta-merta ngikut. Itu bisa dimasukin juga sama Gisel. Tapi kalau Gisel melakukan itu dari sekarang, maksud saya Gempi akan jadi seorang anak perempuan yang dewasanya, bertumbuhnya keren. Karena dia ngerti bahwa ada kesalahan yang diperbuat dan bahwa semua orang salah, tapi dia nggak harus ngikutin gitu. Nah, tinggal Giselnya aja nih tantangannya, bisa melakukan itu apa enggak. Oke. Untuk psikologis itu ayah tuh punya peran nggak sih, Mas? Ayah itu sangat berperan. Jadi ada sebuah pepatah yang kayak ngomongnya kayak gini. Ayah itu adalah pahlawan pertama bagi seorang anak laki-laki dan cinta pertama untuk seorang anak perempuan. Itu ada pepatah kayak gitu, dan itu pepatah keren banget buat saya gitu. Bukan saya gue yang ngomong gitu ya. Tapi itu pepatah keren banget. Kenapa? Berarti adalah kalau misalnya seorang ayah perlu untuk mengerti figur ya, kita bicara figur ayah nih. Perlu untuk ngerti bahwa ada tanggung jawab seperti itu. Tanggung jawabnya bahwa ini walaupun sudah pisah, ada mantan istri, ada mantan suami, nggak ada bos mantan anak, kan kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara ngomong sama seorang ayah ngomong anak perempuan, ingat bahwa anak perempuannya akan memandang figur ayahnya ini adalah figur cinta pertama, yang berarti cintanya dia berikutnya ke laki-laki lain itu akan ngikutin pola dengan yang sama kayak bapaknya, figur ayah. Jadi figur ayah itu nggak harus ayah kandung, tapi laki-laki yang sangat berpengaruh pada saat dia bertumbuh, itu figur ayah. Belum tentu ayah kandung. Sosok yang ada dekat di saat itu aja ya? Ya, sosok laki-laki. Jadi bisa jadi kakeknya misalnya, bisa jadi omnya misalnya, bisa jadi teman ibunya yang sangat dekat dengan Gempi misalnya. Hati-hati makanya memilih figur laki-laki yang dekat dengan Gempi saat ini. Sekarang saat ini kan Gempi di tangan Gading. Nah, ayah itu nggak seluas ibu, pastinya. Gimana tuh Mas? Buat saya yang terjadi saat ini sih saya agak miris satu hal, bahwa kalau gini, banyak sudah beredar lah di sosial media di segala macam.
kalau memilih istri, pilihlah istri yang kalau ada masalah lari ke Tuhan, lari ke makanan, lari ke belanja misalnya, bukan ke laki-laki lain. Buat saya, siapapun yang nyebar itu pasti punya kepentingan buat saya. Kenapa? Dan kita nggak bisa nuduh siapapun. Tetapi itu karena itu serangan tajam sekali, cep, gitu. Terlepas bahwa Giselle memang salah, bahwa Giselle melakukan sesuatu yang katakanlah pelanggaran dari sebuah komitmen misalnya seperti itu. Tapi hal tersebut bisa terjadi pada siapapun. Dan kalau misalnya saya adalah orang yang terlibat dengan Giselle misalnya, atau saya mantannya Giselle, atau saya misalnya apakah sahabatnya mantannya Giselle atau semacamnya, itu satu urusan rumah tangganya Giselle atau dulu masalah rumah tangganya Giselle. Kita nggak tahu loh, Giselle melakukan itu mungkin tercetus duluan karena pihak lain yang misalnya melakukan duluan misalnya gitu. Kita nggak tahu gitu loh. Jadi buat saya itu jelas serangan, dan saya nggak tahu siapa yang melakukan serangan tersebut. Tapi bahaya sekali kalau misalnya yang melakukan itu adalah misalnya mantan suami misalnya gitu, dan saat ini memegang anaknya. Buat saya, kalau misalnya saat ini Gading sudah punya kedewasaan yang bagus, sudah mampu hati yang lapang, saya akan pasang badan ngomong di media. Kalau saya jadi Gading nih, saya akan ngomong di media bahwa semua orang pernah berbuat salah, termasuk mantan istri saya. Dan apapun yang terjadi saat itu dan terjadi saat ini yang menimpa dia, itu adalah semua yang memang sudah digariskan hidup. Saat ini saya akan konsentrasi untuk menjaga saat ini saya akan konsentrasi menjaga Gempi, dan sebagai teman saat ini untuk dia, saya akan tanya sama Giselle, apa yang bisa saya support, itu yang bisa saya lakukan untuk ya minimal dia memang mantan istri, tapi kan ini bukan mantan anak, ini anak saya dan Giselle. Saya kan ngomong kayak gitu sih kalau misalnya jadi Gading. Ini sebagai ayah Mas ya, ini kan Gempi ini kan bakal beranjak dewasa, ya kita lihat kan bakal panjang. Sebagai sosok ayah, apakah akan, maksudnya Gading itu akan jujur saat Gempi bertanya? Haruskah ya Mas? Ada yang bilang kejujuran datang dengan 1000 muka, kebenaran akan muncul dengan 1000 bentuk. Kalau kita bicara tentang kejujuran, kebenaran, akhirnya bisa dipandang dari berbagai macam sudut pandang. Kalau misalnya anak ini memang belum ready, belum siap di usianya sekarang, tentu saja kebenaran, kejujuran itu bisa dibatasi dan bisa diorchestrated gitu, dipersiapkan. Akan jujur pada waktunya gitu. Tadi yang saya katakan bahwa ini bisa disebut set antivirusnya dulu gitu loh, sebelum siap gitu. Kalau orang belum apa-apa, belum siap, misalnya nih ada orang lagi katakanlah megang sebuah mesin ini yang bertanggung jawab pada keamanan misalnya nyawa 5 orang gitu. Terus dikasih tahu, "Mas, ibunya meninggal gitu." Terus dia lepas mesinnya, mati tuh 5 orang. Kan gitu ya. Orang tuh nunggu dia selesai mesinnya dulu. 1 jam kemudian selesai baru kasih, "Mas, duduk dulu yuk." Duduk. "Mas, ini sorry, ibu Anda tadi masuk rumah sakit, jatuh terus masuk rumah sakit, terus sekarang kayaknya Anda harus itu deh, gitu yang kuat ya." Nah, kan orang gitu loh. Jadi kalau orang bahwa ada yang bilang bahwa harus jujur, harus segala macam, ya dia nggak di posisi itu aja, bos. Kalau di posisi itu beda loh ngomong. Jangan sampai inilah LBGT lah. Lu boleh, gue tidak gitu. Jangan sampai gitu deh, gitu loh kata-katanya ya. Oke.